Puji Tuhan. Kita lanjut dengan pasal 8 dalam Injil Matius yang berbicara, kalau kemarin kita lihat tentang pengajaran Yesus dalam khotbah di atas bukit, maka Matius pasal 8 mulai berbicara tentang pekerjaan Yesus yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bukan cuma sekedar namanya disebut orang, begitu dikatakan di dalam Yesaya pasal 9, namanya disebut orang penasehat, lalu ajaib, lalu Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Tetapi memang semua pekerjaannya adalah ajaib. Kita belum pernah membaca apa yang dapat dilakukan manusia untuk menyembuhkan seorang yang sakit kusta, atau seorang hamba perwira yang sakit, ibu mertua Petrus yang demam. Begitu pula dengan beberapa peristiwa yang sangat dahsyat, menghentikan angin di danau, menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan, orang lumpuh yang bangkit dan berjalan, anak kepala rumah ibadah, dan sekaligus ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Yesus menyembuhkan mata orang buta, orang bisu disembuhkan. Itu yang kita baca di pasal 8 dan pasal 9, sehingga dikatakan di pasal 9 ayat yang ke-35, demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kalau Yesus melakukan semua ini bukan untuk sebuah popularitas. Ia tidak melakukan hanya karena ingin dipuji-puji orang. Motivasi yang ada di hati Yesus adalah pasal 9 ayat 36. Tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Banyak orang melakukan sesuatu, tapi dengan tujuan sesuatu. Ketidaktulusan ini yang seringkali menghambat pekerjaan-pekerjaan kita. Sebab tidak tulus, sebab tidak murni, sebab tidak memberikan dampak yang positif. Dari ayat terakhir kemarin dalam pasal 7 ayat yang ke-29, sebab ia mengajar orang dengan kuasa, bukan dengan motivasi, tetapi dengan kuasa. Kita tidak akan menjadi berkat ketika kita dengan motivasi tertentu. Orang menabur hanya karena kebutuhan pujian. Orang melakukan sesuatu, orang memberi sesuatu, orang berbuat sesuatu hanya dengan motivasi. Tetapi kita melihat bagaimana Allah ingin kita tidak melakukan sesuatu sekedar motivasi tertentu.
terobosan yang dibuat oleh Yesus menyebabkan begitu banyak keberhasilan di dalam pelayanannya. Kalau kita mau berhasil dalam pelayanan, bukan pekerjaan, bukan pelayanan yang mempunyai kesempatan aku untuk menunjukkan kemampuan. Kalau ini tujuan kita akan berhasil. Tetapi yang pasti, ketika Yesus melakukan setiap pelayanannya, bukan supaya orang kusta itu dengan rasa hutang budi lalu memberikan sejumlah uang kepada Yesus. Bukan itu tujuannya. Pelayanan itu tidak membutuhkan imbalan materi. Amin. Camkan di hati kita, pelayanan itu tidak membutuhkan imbalan materi, tidak. Karena harga sebuah pelayanan itu adalah anugerah. Kalau karena pelayanan kita menuntut imbalan materi, harganya cuma seharga materi itu. Harganya cuma sebatas amplop yang diterimanya. Sementara pelayanan adalah sebuah anugerah. Paulus pernah menegur keras kepada Simon, penyamak kulit, binasalah engkau dengan uangmu itu, karena engkau sangka anugerah Allah dapat dibeli dengan uang. Kisah 8 berkata, tidak ada sebuah pelayanan yang berimbalan materi, tidak ada. Allah mengecam, bahkan dengan kata binasalah kau. Oleh kita baca Kisah 8. Ibu Erna bisa baca ayat 20. Tapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Engkau dapat beli anugerah Allah, karunia Allah dengan uang. Asal aku dapat memberi besar, pasti aku mendapat pelayanan. Tidak, saudara. Mungkin di tempat lain, iya. Tapi saya tidak akan membawa saudara kepada kesalahan, kepada kutuk, kepada kebinasaan kalau menjual pelayanan hanya karena ingin mendapatkan imbalan materi, lalu saya sodorkan, ayo melayani, karena dia akan memberi ketika diberi kesempatan pelayanan. Maka itu adalah membinasakan saudara, menjerumuskan, membinasakan, mengiming-imingi dengan segala perkara, dengan segala materi. Oh, sudah biasa di sana sini, biar di sana sini melakukan itu, tapi tidak di bulan Senin. Bukan pelit, bukan mau makan berkat sendiri, bukan. Karena binasa akibatnya kalau kita menjual pelayanan, menawar-nawarkan kepada orang-orang yang punya, kepada orang yang bisa memberi, kepada orang yang punya pangkat jabatan, untuk mendapatkan semua itu. Lalu kita punya modal, oh saya punya pelayanan, kalau dia diberi kesempatan pasti dia bayar. Saya tidak pernah setuju.
murnikan setiap pelayanan kita. Murnikan, saudara, supaya jangan kutuk Allah yang datang. Apa arti kata binasalah? Terkutuklah, bahasa lain. Karena orang anggap pelayanan itu dijual belikan. Kita hakim-hakim pernah menuliskan itu. Ketika dekadensi moral terjadi di antara orang-orang Israel, maka ada nabi-nabi yang menjual pelayanan. Berapa kamu mau bayar saya? Ketika ditawarkan Nabi Mika, namanya di kitab Hakim-Hakim, ketika ditawarkan, jadilah imam dalam rumahku, maka aku akan memberikan kepadamu 1000 keping perak. Pikir-pikir, wah, lumayan juga 1000 keping perak. Jumlah ini pernah ditawarkan kepada Delilah. Delilah yang ditanyakan, sanggup enggak kamu membunuh Simson itu? Semua terdapat di kitab Hakim-Hakim. Sanggup enggak kamu bunuh Simson itu, pahlawan Israel? Kami siapkan 1000 keping perak kepada. Ada pemberian-pemberian yang sangat menarik. Ada pemberian yang sangat didambakan banyak orang. 1000 keping perak itu besar. Upah kerja orang 1000 hari itu didapat hanya dengan sedikit waktu untuk melakukan hal yang menyenangkan si pemberi. Ditawarkan. Nabi itu berkata, baik, saya mau akan menjadi nabi dalam rumah. Catatannya sekedar memberitahukan saudara, kita Hakim-Hakim pasal 17. Itu cerita yang tadi saya sampaikan. Ada seorang muda dari Bethlehem, ayat 7, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi yang tinggal di sana sebagai pendatang. Keluarlah orang itu untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat dalam perjalanannya. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya, aku orang Lewi dari Bethlehem Yehuda. Pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika, tinggallah padaku, jadilah bapa dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan 10 uang perak sepasang pakaian serta makanan. Orang Lewi itu setuju dan tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi salah seorang anak sendiri. Mika mentabiskan orang Lewi itu menjadi imam dan diam di rumah Mika. Seorang yang cuma hidup dengan berhala-berhala, kepengen di dalam rumahnya ada seorang imam. Ayo, diajak lagi oleh orang lain di pasal 18. Orang muda tadi diajak, orang Lewi tadi diajak dengan tawaran yang lebih baik. Ikut lagi. Ini orang Lewi tadi ikut lagi. Mereka berjalan dengan patung efod tarafim, patung pahatan. Kondisi moral orang-orang Israel pada waktu itu merupakan kondisi yang sangat menyedihkan.
Pasal 19 sama. Ada orang Lewi ayat 1. Terjadilah pada zaman itu, ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi. Ia tinggal dengan seorang gundik, bukan istri, dengan seorang gundik. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem. Ketika suaminya pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawa kembali. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke dalam rumah ayahnya, ketika ayahnya melihat dia, bersukacita ia, karena menganggap laki-laki yang dibawa oleh anaknya adalah seorang imam, seorang Lewi. Begitu rendahnya Lewi bicara tentang apa? Pelayanan, bukan? Begitu rendahnya seorang Lewi, seorang pelayan Tuhan yang bisa memperjualbelikan. Udah ambil istri seorang gundik, bukan istri benar, masih mengambil status seorang imam, masih memperkenalkan saya seorang Lewi. Dan apakah yang terjadi dengan orang ini, orang Lewi ini, kalau dia terus gundik itu diambil orang, digagahi, ayat yang ke-25, membawanya keluar, ayat 25. Kemudian mereka berseteru dengan perempuan itu semalam-malaman. Kata mereka itu bukan satu, mereka mempermainkan sampai pagi. Menjelang pagi, gundik tadi pulang ke rumah. Ia jatuh rebah di muka pintu, mati. Imam tadi keluar melihat perempuan gundiknya yang sudah mati. Ia penggal-penggal, dipotong-potong, dan dibagi-bagikan ke seluruh daerah orang Israel. Ini imam loh, ini hamba Tuhan loh, ini seorang pelayan Tuhan. Hidup perkawinannya yang seperti ini mengakhiri si gundik itu dengan memenggal-menggal. Mutilasi bukan baru sekarang, tapi di zaman hakim-hakim sudah ada. Apalagi di zaman sekarang. Kalau di zaman kita hakim-hakim saja orang sudah jual belikan pelayanan, apalagi sekarang. Betapa sangat menyedihkan. Apakah benar di atas meja Allah masih terdapat roti sajian yang benar? Apakah di atas mimbar begini masih ada firman yang murni, yang tidak bertujuan, bermotivasi yang lain? Sebab itu hati-hati. Saudara berjalan ke sana kemari, saudara sedang menikmati indahnya Natal, jalan ke sana kemari, oke lah kalau Natal. Tetapi jangan makan sembarang jajan, saudara. Yang sudah pasti perut kita akan sakit. Hati-hati. Sebab sudah tertulis di meja Allah dalam kitab Yesaya bukan terisi atau berisi roti sajian yang murni lagi, tetapi sudah penuh dengan muntah dan kotoran.
dalam bait Tuhan, di mana orang membutuhkan roti sajian yang murni. Tapi karena ada motivasi-motivasi dari pelayan-pelayan Tuhan untuk menjual belikan firman, maka kita lihat bagaimana murka Allah siap untuk orang-orang yang mengotori bait Allah. Sekali yang 14 akan diusir oleh Allah semua pedagang-pedagang itu. Tidak pantas kalau disebut hamba Tuhan lagi. Tidak pantas disebut orang Lewi. Tidak pantas untuk menjual firman dari mimbar yang demikian. Ada seorang yang datang kepada saya dan bertanya, Bu Gembala, apa boleh saya minta tolong untuk urusan ini? Urusan apa? Urusan tanah. Ada sengketa tanah dan mereka sedang berurusan. Lalu ada seorang hamba Tuhan menawarkan, saya yang akan bernegosiasi untuk menyelesaikan kasus ini. Saya akan menegosiasikan dengan orang-orang itu. Apa saya boleh lakukan itu? Saya katakan, seorang hamba Tuhan mau negosiasi tanah, apa nggak salah dengar saya? Mana ada seorang hamba Tuhan berurusan soal tanah? Mana ada? Ini benar terjadi, saudara. Hamba Tuhan yang mana sih, saya bilang, yang mengambil jam-jam pelayanannya untuk bernegosiasi soal tanah? Oh, dia sudah banyak menangani kasus seperti ini. Jangan jadi hamba Tuhan. Jadi calon tanah aja. Jangan jadi hamba Tuhan. Sangat disayangkan kalau kita melihat ada hamba Tuhan sudah mulai menyimpang daripada porsi hamba Tuhan. Apakah kita hakim-hakim harus terjadi kembali pada akhir zaman ini? Sangat disayangkan. Saya katakan, tapi kembali kepada apa yang menjadi kehendak kamu, silakan aja. Dan memang coba menangani. Hasilnya mentok. Bukan itu satu kehidupan yang ditunjukkan oleh Yesus. Pekerjaannya hanya karena belas kasihan. Ia menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan hamba seorang perwira, menyembuhkan orang sakit seperti membuah Petrus. Dan masih banyak lagi dituliskan di akhir pasal 9. Ia melakukan semua ini sebab, ayatnya jelas, oleh belas kasihan, bukan motivasi. Mendoakan seseorang, siapa yang minta doa? Orang kaya. Oke, boleh. Karena pasti pulang mendapat imbalan yang besar. Mempunyai satu kehidupan yang bisa dibuat dengan benar. Kata firman Allah, kalau motivasi, kalau tujuan hidupnya adalah benar, dan Allah ingin beribadahlah dengan kebenaran. Matius pasal 5 itu dekat dengan apa yang kita baca. Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Kita baca bersama 3, 4. Maka aku berkata kepadamu,
Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jika hidup ibadahmu tidak lebih benar daripada hidup ibadah orang Farisi. Mereka tahu firman, tapi mereka tidak melakukan firman. Tahu kebenaran, tidak menjadi sebuah peraturan bagi hamba Tuhan, tapi bagi semua orang beribadah, termasuk bagi kita. Jika hidup ibadah kita tidak lebih benar dari orang Farisi, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang akan berkata, loh, kalau gitu sedikit amat orang. Ya, sudah ada ayatnya bukan? Banyak sekali orang berdesak-desakan melewati pintu itu, Lukas pasal 13. Tapi sedikit orang yang boleh masuk, karena nggak tahan dengan peraturan-peraturan, dengan tuntutan firman, nggak tahan. Sebab itu mari saudara, di akhir tahun kita kembali memurnikan ibadah kita. Kita murnikan pelayanan kita. Kita murnikan bukan tujuan mendapatkan jabatan, mendapat nama, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang diangkat, dipuji, disanjung orang, atau mendapat imbalan-imbalan materi. Tidak. Murnikan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kerajaan Allah tidak dibuka bagi semua orang, tapi hanya bagi orang yang murni ibadahnya. Seperti ayat 20 berkata, kalau kamu tidak benar, tidak murni, sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan. Kalau ayat ini akan menuntut kita pada pagi ini. Kita sedang mengakhiri tahun 2013 dengan penuh